melanjutkan dari cerita sebelumnya. Li Xin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Long Hao Chen. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Pada akhirnya, ini hanya berlaku jika Anda benar-benar masuk ke 3 besar. Long Hao Chen merasa sedikit lebih baik. Dia mengangguk dan berkata, ayo masuk Kak. Hari ini, suasana di Knight Stadium cukup sunyi. Saat ini, kompetisi pemilihan untuk 16 besar. Long Hao Chen benar-benar mengabaikan tatapan para pesaing lainnya dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Chai Er diam-diam duduk di sudut baris pertama. Dia tampak sangat tenang, dan dari mata Long Hao Chen, ia memancarkan perasaan yang sangat murni. Melihatnya duduk di sini, Long Hao Chen dan Li Xin segera menuju ke arah Chai Er. Chai Er dengan jelas mengenali langkah kaki ini. Chai Er, ucap Long Hao Chen sambil duduk di sampingnya. Ya, Chai Er menjawab dengan suara tenang, mengerutkan bibirnya sambil terlihat agak sedikit tidak senang dengan sikapnya. Chai Er, beberapa hari ini aku berada di Gunung Harta Karun Aliansi. Aku baru saja keluar dari sana kemarin malam, ucap Long Hao Chen. Ya, Chai Er juga menjawab dengan sangat cepat. Chai Er, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Tanya Long Hao Chen, hatinya masih penuh dengan keraguan. Kali ini, Chai Er bahkan tidak mengatakan ya, dan dengan tenang tetap duduk. Namun, telinganya sudah berwarna merah tua. Meskipun Long Hao Chen tidak muncul selama beberapa hari ini, Li Xin sudah memberitahunya apa yang dilakukan oleh Long Hao Chen. Jadi tentu saja, Chai Er tidak mengkhawatirkannya. Long Hao Chen yang tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang pemikiran wanita kecil ini, seketika dia mengerutkan kening dan bertanya, Chai Er, apakah kamu masih marah? Saya pikir saya tidak melakukan hal buruk. Kalau kamu marah, ceritakan apa masalahnya? Tanya Long Hao Chen. Tidak apa-apa katamu? Baik, saya akan mengoreksi diri saya sendiri, jawab Chai Er dengan ketus. Li Xin yang duduk di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Pasangan kekasih ini sangat menarik. Melihat penampilan Chai Er yang malu-malu, ada sesuatu yang jelas baginya. Bagaimana mungkin dia marah? Hanya saja, saya bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Kekhawatiran Long Hao Chen tidak berlangsung lama. Meskipun dia cukup bodoh, sekarang dia yakin Chai Er tidak menyalahkannya atas kejadian kemarin. Dalam kompetisi sistem gugur yang begitu penting, tentu saja tidak ada yang datang dengan terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing semuanya telah tiba. Long Hao Chen tidak mengenali banyak orang di baris pertama tempatnya duduk, kecuali dia, Li Xin dan Chai Er, dan juga Huang Yi dan Yang Wenzhao, dan 2 ksatria terakhir yang belum pernah dia lawan secara pribadi. Long Hao Chen melihat sekeliling sebentar. Di baris pertama, tepat ada 16 orang yang duduk dan di antara mereka tanpa diduga ada 5 ksatria. Tidak ada pendeta sama sekali. Padahal, seorang ksatria yang berakhir pertama di peringkat 6 kuil besar tentu bukan pemandangan yang langka. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menoleh ke arah Chai Er dan bertanya dengan tatapan bingung. Chai Er, bukankah peserta kompetisi sistem gugur hari ini harus menjadi satu-satunya yang menang di pertarungan sebelumnya? Jadi, apakah kamu? Li Xin akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi. Hahaha, bocah bodoh. Ada kalanya kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang Chai Er tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur terakhir? Dia menempati posisi pertama di grup kedua kami loh, ucap Li Xin sambil tertawa. Long Hao Chen tercengang. Dia membuka lebar kedua matanya. Bagi Long Hao Chen, berita ini benar-benar mengejutkan. Secara alami, dia tahu bahwa Chai Er adalah seorang asin. Tapi, dia buta. Namun, dia masih menempati posisi pertama dari kelompok kedua. Apa artinya itu? Long Hao Chen benar-benar bingung pada saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dari stadion. Kalian semua selamat datang di Knight Stadion. Pada saat ini, suara familiar terdengar di sekitar, membuat Long Hao Chen mengangkat kepalanya. Dia segera menyadari bahwa pada saat ini, kepala ksatria suci Han Qian telah tiba di stadion. Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguat suara, semua orang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah masuk 16 besar. Fakta bahwa Anda masuk 16 besar menyeratkan bahwa Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi hebat ini, Anda akan memiliki izin untuk
pergi ke Gunung Harta Karun Aliansi untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda dapat maju dalam kompetisi ini, hadiah akan meningkat sesuai dengan pencapaian Anda. Bagi Anda kompetitor lain yang tidak bisa masuk 16 besar, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun yang paling menonjol dari Anda adalah yang masuk 16 besar, setelah selamat dari penyisihan adalah bukti yang cukup bahwa Anda akan menjadi anggota penting dari pasukan pemburu iblis. Aliansi kuil kami tidak pernah mahir dalam formalitas. Jadi, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, keberuntungan juga akan menjadi faktor besar apakah Anda dapat bertahan atau tidak, ucap Han Qian. Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi plat nomor dari masing-masing peserta, kelompok 16 orang memasuki panggung utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian. Pada saat ini, 5 tetua lainnya memasuki stadion berdiri di samping Han Qian. Di antara 5 tetua ini adalah salah satu yang memiliki tanda Master Heroic Assassin, yang berasal dari kuil Assassin, yang mengendalikan 36 Heroic Assassin paling kuat dari langkah ke-8. Dia adalah Master Balai Pembantu bernama Ying Suifeng, kepala balai tambahan dari kuil penyihir, seorang tutor penyihir suci, dan komandan resimen penyihir bernama Lin Chen. Tentu saja, Long Hao Chen tidak mengetahui hal ini, tetapi lelaki tua ini sebenarnya adalah kakek biologis dari Lin Xin, kepala balai tambahan dari kuil pendeta, kardinal, dan kepala balai pengorbanan bernama Rou Shui, kepala balai pembantu kuil penyihir, Grandmaster Berskar, dan pembangkit tenaga listrik di tangga kaisar perang bernama Ren Wokuang. Seorang terakhir adalah seorang tetua wanita berjubah hitam setelah memasuki stadion. Dia yang membuat orang lain merasakan tekanan besar. Saat memperhatikan dengan hati-hati, getaran yang dia keluarkan mirip dengan tekanan yang dipancarkan oleh makhluk raksasa, menakutkan dan sunyi. Orang ini adalah Master Aula Tambahan yang dikenal sebagai Master Fantasista spiritual yang agung, memanggil dengan pangkat Kaisar Jiwa, bernama San Sui. Saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa nenek San Sui ini mungkin bukan yang paling berhasil dalam 3 tingkat kultivasi di antara 6 Master Balai Pembantu ini. Tetapi dia benar-benar yang paling menakutkan dari orang-orang ini. Han Qian tertawa dan berkata, "Hahaha, semua orang yang berkumpul, haruskah kita mulai?" 5 orang lainnya mengangguk untuk setuju. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 orang lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses ini. Dan tidak lebih, karena orang yang menarik undian adalah Han Qian itu sendiri. Dengan kilatan cahaya kemasan dari tangan Han Qian, seketika cincin itu bersinar dengan terang. Letakkan tanganmu di lingkaran cahaya ini. Pengundian sekarang dapat dimulai. Sesuai dengan instruksi Han Qian, semua orang memasukkan tangannya ke lingkaran cahaya ini. 6 Master Aula Pembantu lainnya menutup mata mereka, menggunakan kapasitas mantel mereka yang menakjubkan untuk merasakan proses penarikan undian. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Qian. Dalam kapasitasnya sebagai Master Aula Sekunder Knight Hall, tentu saja dia berharap semua pesaing yang datang dari kuilnya setidaknya melewati babak pertama. Pengundian dimulai. Cahaya kemasan yang lembut menutupi tangan ke-16 pesaing sepenuhnya. Dengan cepat, berkelap-kelip dan menyebar. Berputar dengan kecepatan tinggi, itu menutupi tubuh ke-16 pesaing dengan warna emas. Secara bertahap, kecemerlangan demi kecemerlangan menyala, dan perubahan muncul pada warna emas di tubuh masing-masing pesaing. Perubahan yang paling penting adalah pada intensitas warna keemasan ini. 16 orang dalam kelompok Long Hao Chen melihat kecemerlangan di tubuh mereka sendiri. 15 aula tambahan membuka mata mereka secara bersamaan. Tidak termasuk Rou Shui, 4 Master Aula Sekunder lainnya terlihat seolah-olah mereka bersukacita atas kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, penampilan Han Qian menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Di antara 5 pesaing kuil Ksatria, tanpa diduga, ada 4 orang dari mereka yang jatuh melawan Ksatria lain sebagai lawannya. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana pertandingan berlangsung, sekarang hanya ada yang paling banyak 3 orang dari kuil Ksatria yang bisa masuk 8 besar. 2 Ksatria dari langkah ke-5 yang tidak saling mengenal harus saling bertarung satu sama lain. Cahaya di tubuh mereka benar-benar identik. Dan di sisi lain, Long Hao Chen dan Li Xin, kakak beradik, saling berhadapan. Tatapan Long Hao Chen langsung menjadi terkejut.
Ia menoleh ke arah Li Xin dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan sangat sial? Bagaimana mungkin dia harus melawan kakak perempuannya sendiri? Tutor penyihir suci Li Chen terbatuk sebelum menepuk bahu Han Qian dan berkata, "Saudara Han memang layak menjadi utusan cahaya. Undian ini memang adil dan merata. Tapi mendapat persetujuan dari kuil penyihir kami. Ying Sui Feng dan Han Qian adalah yang paling akrab. Dan dia adalah orang yang paling tertawa dengan keras. Hahaha. Han tua, kuil kesatria memang hebat. Tetapi dalam hal keberuntungan, aku rasa itu lebih beruntung," ucap Ying Sui Feng sambil tertawa. Kulit Han Qian berubah total dengan keras membuka kedua matanya lebar-lebar. Kaisar perang Ren Wuquang juga tertawa. "Anak King, kamu seharusnya tidak berbicara seperti ini. Hasil pengundian ini sangat menguntungkan kuil kesatria. Dengan begitu, mereka akan memiliki setidaknya 2 orang di 8 besar. Bukankah ini sangat meningkatkan kemungkinan mendapatkan seseorang dari 3 besar?" San Sui dengan dingin berkata, "Aku hanya bisa bersukacita atas kemenangan orang ini. Han tua, terima kasih. Tak seorang pun dari kuil spiritual kita saling berhadapan. Sungguh keberuntungan yang luar biasa." Di luar kuil kesatria, pencari ketenaran kedua dari seleksi ini adalah kuil spiritual. Darah Han Qian mendidih karena marah. Kompetisi sistem gugur belum dimulai, tapi kuil kesatria sudah kehilangan 2 orang. Dengan wajah sebagian merah dan sebagian pucat, dia berkata, "Melihatmu masing-masing dari kalian terlihat sangat menikmatinya, Anda harus mengambil contoh penampilan Rausi yang tenang." Rausi mengelengkan nafas tak berdaya dan berkata, "Bagaimana saya bisa tenang? Tidak ada orang dari kuil pendeta saya yang masuk 16 besar." Scene berganti pada Long Hao Chen. "Kak, aku," ucap Long Hao Chen ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xin. Tapi Li Xin segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan langsung berkata, "Adik bodoh, apa yang kamu lakukan? Apa yang membuat kamu merasa canggung? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa saya bisa sampai pada titik ini karena kerja kerasku sendiri? Ini semua berkat bantuan Cai Er, sehingga saya bisa masuk 16 besar. Saya sudah puas dengan itu. Awalnya, aku bahkan tidak punya ide untuk mencoba masuk 16 besar. Bertemu denganmu sebagai lawanku sebenarnya adalah hal terbaik. Karena bagaimanapun juga, saya akan kalah." Tapi Long Hao Chen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh Li Xin. "Bodoh, ada apa dengan tetapi? Mungkinkah Anda benar-benar berpikir saya pada langkah keempat dapat mengalahkanmu yang berada di langkah kelima?" Pesaing lainnya juga kembali ke lounge, tapi Cai Er masih menunggu di sisi Long Hao Chen, mendengarkan percakapan saudari ini dan kakaknya. "Pertandingan pertama tidak melibatkanmu kan?" Suara yang agak terdiam terdengar dari samping. Long Hao Chen dan Li Xin berbalik untuk melihatnya. Melihat Yang Wenzhao dan seorang pemanggil wanita yang menatap mereka dengan aneh. "Cai Er, siapa lawanmu?" Li Xin bertanya pada Cai Er yang berada di sisi Long Hao Chen. Cai Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak bisa melihat, jadi saya tidak tahu." "Jangan khawatir, saya akan bertanya kepada anggota staf," ucap Long Hao Chen. Pada saat ini, Long Hao Chen bertanya kepada anggota staf. Pertandingan pertama dari 16 besar ke 8 besar dimulai. Pertandingan pertama adalah pertandingan Yang Wenzhao. Seperti sebelumnya, Yang Wenzhao tidak memanggil tunggangannya dan menyebarkan sepasang pedang berat melesat seperti sambaran petir ke arah pemanggil lawannya. Selama pertandingan antara ksatria dan pemanggil, kedua belah pihak berada pada jarak 50 meter. Lawan Yang Wenzhao menggenggam tongkat berwarna hijau dan bernyanyi dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia tidak bergerak dan mundur dengan cepat. Serbuan Yang Wenzhao sangat cepat, tetapi meski demikian, saat tiba pada jarak 20 meter, pemanggil wanita telah menyelesaikan pemanggilan pertamanya. Sebuah titik cahaya hijau dipancarkan dari puncak tongkatnya, jatuh ke tanah dalam sekejap, dan sebuah lingkaran cahaya hijau pun muncul memancarkan riak di sekitarnya. Segera, tanaman merambat yang tebal keluar dari tanah, segera menyebar ke depan. Pada saat ini, jika Yang Wenzhao tidak ingin bentrok dengan tanaman itu, dia harus mengambil jalan memutar. Secara alami, Yang Wenzhao tidak akan membuat pilihan seperti itu. Saat dia melambaikan kedua pedang di tangannya, meluncurkan 2 light tone secara bersamaan.
saat dia perlahan melompat dari tanah. Meskipun sulur itu keras dan tahan lama, di depan Lightstorm itu tampak sangat lapuk. Karakter gagah berani Yang Wenzhou tidak diragukan lagi terwujud pada saat itu. Dengan berani menyerbu ke dalam kelompok tanaman berambat ini tanpa menggunakan keterampilan apapun. Dan pada saat ini, summoner wanita lawan menyelesaikan mantra pemanggil keduanya. Di depan serbuan Yang Wenzhou, pemanggil ini tidak panik sedikit pun. Meskipun seperti sebelumnya, itu tidak memiliki cara untuk melawan serangan yang datang dari sepasang pedang Yang Wenzhou. Dia tidak memiliki cara untuk maju dengan assault kembali, dan hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Scene berganti pada Long Hao Chen. Pada saat itu, Long Hao Chen sudah menanyakan anggota staf dan mendapat konfirmasi bahwa lawan Chai adalah pemanggil lainnya. Pemanggil adalah panggilan yang paling tidak dikenal Long Hao Chen. Satu-satunya pertarungan yang melibatkan pemanggil yang pernah dia lihat adalah pertarungan yang melibatkan Chen Ying-er dan gerbang pemanggilan makhluknya. Scene kembali lagi pada Wenzhou. Tetapi pada saat ini, kaki Yang Wenzhou tiba-tiba berhenti total. Serangan keras terdengar, satu bunyi tergoyang sebentar dan tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Penglihatan Long Hao Chen cukup bagus. Jadi dia bisa dengan jelas melihat bahwa duri merah sepanjang satu kaki ditembakkan ke arah Yang Wenzhou. Di sisinya, sebuah tanaman fantastis setinggi seseorang sedang berdiri. Seluruh tumbuh-tumbuhan ini terbuat dari duri dan bunga besar di atasnya. Long Hao Chen fokus pada adegan ini. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tanaman misterius itu bergetar dengan hebat. Sebelum dengan cepat membentuk duri berwarna merah tua yang secara mengejutkan dia kumpulkan. Long Hao Chen tanpa sadar membuka matanya lebar-lebar. Sial! Suara tabrakan lain bisa tiba-tiba terdengar. Sambil memblokir Yang Wenzhou sekali lagi, duri dan duri seperti besi di sekitarnya mendekatinya dengan dari segala arah. Dari kelihatannya, summoner ini saat ini memiliki keuntungan. Mantra pemanggil pertempuran tidak berhenti sama sekali. Dan di sisi lain, sepasang tanaman tumbuh secara bertahap sampai menjadi sangat besar. Beberapa kali lebih besar dari tanaman bunga berduri sebelumnya. Bagaimana mereka bertujuan untuk menyerang Yang Wenzhou tidak diketahui. Mereka perlahan membungkuk dan secara bersamaan melemparkan diri dengan kecepatan tinggi. Setiap kacang hijau di polong ini memiliki ukuran 3 kepala manusia besar yang akan menghancurkan Yang Wenzhou. Pohon ini terdiri dari 4 tanaman secara total. Dan di saat berikutnya ada 12 kacang hijau yang keluar. Namun kali ini tanaman berwarna kuning muncul di sisi summoner wanita ini. Tumbuhan ini berbentuk agak aneh dengan penampilan karang. Dan dari situ kabut berwarna kuning keluar dan memenuhi udara. Terasa gerakannya menjadi lebih lambat selama pertandingan ini dan sampai sekarang Yang Wenzhou tampaknya benar-benar ditekan. Di peron, Han Qian yang duduk di dekat spirit Emperor San Sui dan berteriak dengan takjub. Wanita ini cukup baik agar seseorang summoner bisa melakukan cast dengan sangat cepat. Tongkat yang dia pegang pastilah sangat unik. San Sui mengendus, dia pun berbicara. Jangan mencari dalih begitu kamu kalah. Gadis ini, Xiao Mou, memiliki kedekatan yang sangat besar dengan tumbuhan. Kabarnya, dia memiliki garis keturunan yang sama dengan elf. Staf yang baik membutuhkan penggunaan yang baik, tahu? Kehilangan? Saya khawatir ini akan sangat tidak mungkin. Han Qian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Gadis ini benar-benar tidak buruk, tapi tidak mungkin dia memenangkan pertandingan ini. Wenzhou adalah kandidat nomor 1 untuk tempat pertama kuil ksatria kita. Tutor penyihir suci Lin Chen yang duduk di sisi lain Sun Sui tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya ingin tahu belum lama ini. Salah satu pesaing dari kuil ksatria terluka parah oleh assassin. Jangan bilang itu adalah dia. San Sui langsung tertawa sangat terbuka. Wajah Han Qian langsung menjadi kesal. Lin, kamu anak kecil. Aku akan memukulmu. Lin Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sangat takut. 6 kuil besar terdiri dari 3 spesialis pertarungan jarak dekat dan 3 spesialis sihir dan semuanya sangat kompetitif. Secara alami,
spesialis pertempuran lebih baik dalam jarak dekat, dan spesialis sihir paling baik dalam menggunakan mantra dari jarak jauh. Para pesaing jelas tidak tahu tentang pertengkaran para petinggi ini. Tepat pada saat ini, Yang Wenzhou di tengah pertandingannya sedang bersiap untuk mengungkapkan kekuatannya. Memerangi panggilan Batoni ini jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Biasanya, Yang Wenzhou dapat memblokir, tapi karena cairan hijau lengket masih ada di bagian atas tubuhnya, dia dalam masalah. Dalam sekejap, sinar kemasan pekat dilepaskan dari tubuh Yang Wenzhou. Sinar kemasan yang menyala ini tiba-tiba meletus darinya. Lendir hijau khusus kontrol cepat yang menyelimuti menghilang dalam sekejap. Onak serta duri yang mengelilinginya juga berubah menjadi abu. Api suci. Long Hao Chen tercengang. Ini adalah keterampilan yang juga dicatat dalam cincin warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi dia belum berlatih untuk memanfaatkannya. Menurut anotasi ayahnya, keterampilan ini membutuhkan energi spiritual untuk naik ke peringkat kedua dari langkah kelima agar seseorang dapat menggunakannya. Keterampilan ini memiliki kekuatan yang besar dan kegunaan yang besar dalam hal serangan, pertahanan, dan menghilangkan efek negatif. Namun, di balik kekuatan yang luar biasa ini, konsumsinya juga sangat besar. Yang Wenzhou mendesis dengan keras. Dia sekali lagi meluncurkan serangan api suci yang bersinar telah mengubah tanaman di sekitarnya dan benar-benar membakarnya. Semua dan wanita yang bersembunyi di tengah-tengah tanaman ini dipenuhi dengan keheranan, karena dia dapat merasakan lokasi Yang Wenzhou secara akurat. Dia secara alami dapat memperkirakan seberapa cepat serangan miliknya. Dengan cepat melantunkan mantra, dia mengarahkan tongkatnya ke tanah dan segera dua tanaman berwarna merah menyala seperti ceri tumbuh dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba mengangkat tubuhnya ke udara. Segera pohon anggur menyeret tubuhnya ke atas. Di jalur yang secara alami berhenti diblokir oleh duri seperti besi dalam kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada serangan Yang Wenzhou. Detik berikutnya setelah dia memulai bangkit, Yang Wenzhou tiba di lokasi sebelumnya dan melihat duri tajam bersama dengan pohon tanaman. Di mana dia? Ucap Yang Wenzhou. Dua pedang berat membawa kekuatan api suci yang menyala-nyala menyapu sekelompok tanaman. Meskipun tanaman ini sangat kuat, mereka sangat kurang dalam hal pertahanan. Dalam sekejap, tanaman ofensif ini disapu dan dipatahkan. Dua buah besar berwarna merah muncul di garis pandangannya. Kedua buah ini telah membesar seukuran labu dan masih tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasakan krisis yang terjadi di depan matanya, Yang Wenzhou mundur dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan pedangnya, meluncurkan dua lighton bersilang untuk membentuk Instant Blast Close Cut, memotong buah merah ini. Tidak jauh di peron, Han Qian tiba-tiba bangkit. Tapi bukan hanya dia, para petinggi lain yang mengamati pertandingan juga ikut bangkit. Itu karena mereka mengetahui identitas asli Yang Wenzhou. Sebelumnya, ketika kuil assassin melukai ksatria ini dengan serangan diam-diam, jika yang terburuk terjadi padanya, San Sui, Han Qian dengan marah memanggil. Wajah nenek San Sui berkedut. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kapan wanita ini mendapatkan kemampuan untuk memanggil benda itu? Itu adalah sesuatu yang tidak saya ajarkan padanya. Batuk berulang kali terdengar dari lapangan. Saat siluet yang sangat menyedihkan muncul di tengah lapangan. Penampilan saat ini memang merupakan pemandangan yang sulit untuk dilihat tanpa tertawa. Armornya yang sebelumnya indah sekarang benar-benar hitam dan terbakar. Helmnya juga hangus dan rambutnya benar-benar keriting karena ledakan itu. Pelindung lengan dan tubuh adalah yang paling rusak dan seketika berlumuran darah. Adapun wajahnya bahkan lebih hitam dengan bekas merah. Penampilannya saat ini seperti pengemis yang tidak terkendali. Yang Wenzhou sangat murung dan tidak menemukan kata-kata untuk diucapkan. Melihat gadis yang dihadapi sebagai lawannya, matanya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Cahaya kemasan muncul lagi. Itu adalah mantel suci yang melayang di udara. Holy Mantle adalah skill penyembuhan yang penting untuk semua jenis kesatria. Sepasang pedang berat mengeluarkan cahaya kemasan yang mencolok.
Saat Yang Wenzhou menatap lekat-lekat ke tempat terdekat di depan tempat pemanggil wanita berdiri. Oke, jadi kamu masih bisa bertarung? Kalau begitu aku menyerah. Bai Xiaomou berkata tanpa daya. Situasi ini sesuai dengan harapan Yang Wenzhou. Lagi pula, tingkat kultivasinya berada pada langkah keempat. Dan dengan penggunaan mantranya yang terus-menerus sebelumnya, sebagian besar energi spiritualnya telah terkuras habis. Sudah tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena ini masalahnya, dia secara alami mengakui kekalahannya. Tuduhannya tiba-tiba berhenti. Dan Yang Wenzhou merasa amarah mendidih dari dalam dirinya. Bisakah ini dianggap sebagai kemenangan? Pernahkah ada pemenang dengan penampilan yang begitu menyedihkan? Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika dia berpikir bahwa dia tidak pernah begitu menyedihkan dalam hidupnya. Namun, karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia sangat menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhou versus Bai Xiaomou. Yang Wenzhou versus Bai Xiaomou. Pemenangnya adalah Yang Wenzhou. Dia akan masuk ke 8 besar. Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini pun berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggil wanita Bai Xiaomou kalah, metode pertarungannya yang licik meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Selanjutnya, pertarungan kedua Li Xin dan Long Haochen, kakak dan adik. Bahkan tanpa naik ke atas panggung, Li Xin mengungkapkan kepada wasit keputusannya untuk menyerah. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangatlah sulit. Dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk meningkatkan status seseorang di pasukan pemburu iblis di masa depan. Tapi tidak dilarang untuk mengakui kekalahan sebelum pertandingan. Jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Haochen sebagai pemenangnya, membiarkannya masuk ke 8 besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian di peron cukup puas. Setidaknya dia tidak mengurus kekuatan Long Haochen. Pertandingan berikutnya seperti sebelumnya akan berlangsung setiap hari. Jadi jika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya sehari sebelumnya, itu jelas akan berdampak buruk pada pertandingan yang akan datang. Chai seharusnya giliranmu untuk naik ke atas panggung. Long Haochen dengan gugup memegang tangan kecil Chai dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak akan terjadi apa-apa kepadaku. Long Haochen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung, tapi ditolak oleh Chai Saat tangannya menggenggam tongkat bambunya, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan Chai gadis buta ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Secara khusus, assassin dari kuil assassin benar-benar bersorak keras untuknya. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Chai perlahan tiba. Lawannya adalah seorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam kompetisi. Jadi pandangannya ke arahnya meragukan dan tidak mengerti. Lawan Chai adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah pemanggil agung kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Chai dari kuil assassin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan panggilan, kedua belah pihak akan memulai jarak 40 meter. Dan 4 pilar akan ditinggikan di atas tanah. Kedua belah pihak bersiaplah. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, 4 pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Chai dan Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada di jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Haochen yang sedang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap dia bisa menggantikan Chai untuk bertarung menggantikannya. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyum pada saat itu dan berkata, "Bodoh, jangan terlalu gugup. Tenang, tidak akan ada yang terjadi kepadanya." Seperti yang saya lihat,
Kekuatan Chai sangat menakutkan sehingga saya berpikir tidak ada cara untuk menang melawannya. Bahkan tidak terkecuali itu kamu. Tunggu dan lihat saja. Oke, adalah jawaban singkat dari Long Hao Chen. Tapi kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Long Hao Chen telah membuat tekadnya. Jika Chai terluka oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk merawatnya. Pertandingan dimulai. Dengan suara wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan resmi dimulai. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Chai dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikitpun hanya karena dia buta. Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat, maka kekuatannya tidak mungkin sesederhana ini. Dia tegas, gigih dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan saat dia melambaikannya ke depan. Dengan ketinggian 1 meter, seekor burung besar berwarna cair bangkit dan terbang di udara. Burung biru itu melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Chai saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Begitu wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Chai dengan tangannya menggenggam tongkat bambu, maju ke depan lurus ke arah lawannya. Tongkat bambu dengan ringan mengetuk tanah. Saat dia berjalan, tidak tergesa-gesa dengan aura pendiam. Itu hampir terjadi setiap gadis buta bisa berjalan-jalan. Salah? Itu hampir terlihat seperti gadis buta biasa yang sedang berjalan. Di tanah, tongkat bambu tak bersuara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana ia lewat. Setelah Fang Zhu memunculkan burung biru itu, dia segera mulai melanjutkan lantunan mantra berikutnya dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir adalah bahwa mantra pemanggil sering diucapkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Tiba-tiba, sebuah suara yang ternam terdengar saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi semakin terang, membiarkan aura mengerikan menyebar tanpa henti darinya. Chai baru mengambil 10 langkah karena burung biru itu sudah tiba di atas kepalanya. Angka Chai saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun. Dia berjalan santai seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Chen hampir berteriak dengan keras. Dari matanya, kedua pisau angin lawan ini akan mengenai tubuh Chai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Chai tampaknya tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi kabut dan seketika kedua pisau angin itu melewati tubuhnya dengan sangat alami. Menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara pupu dan meninggalkan 4 lubang di belakangnya. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Chai terangkat tinggi seperti sambaran petir dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Saat tongkat bambu dihadapkan ke tanah, Chai terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan summoner itu di setiap langkahnya. Darah burung biru itu menetes saat terbelah menjadi 4 bagian yang terbagi rata saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Chai baru saja mengangkat tongkat birunya, tongkat itu tidak bisa menghindari serangannya sedikit pun. Melihat Chai yang baru saja terkena Wind Blade, Long Hao Chen berteriak dengan khawatir. Terpisah dari Chai dengan jarak kira-kira 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupilnya menyusut seukuran jarum saat mantra cepatnya hampir rusak oleh keterkejutannya saat melihat pemandangan ini. Burung badaiku langsung mati begitu saja. Ini adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya itu harus bisa sedikit menghalangi lawanku. Namun, dari awal hingga akhir dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada gerak maju Chai. Meskipun dia tidak memiliki penglihatan, penampilannya yang tirani telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan. Seperti sebelumnya, Chai bergerak dengan kecepatan lambat. Tetapi seperti saat kualifikasi, setiap langkah yang diambil meningkatkan tekanan mental yang diberikan kepada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengerahkan tongkatnya ke depan, kecemerlangan merah pun keluar.
berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera raungan keras terdengar dari sana. Kemudian sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6 itu adalah raksasa beruang Vajra. Bagi pemanggil agung dari langkah ke-4, bisa memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi setinggi mungkin. Dan cerita pun berakhir. 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 Berakhir.